Ada dua pohon yang memiliki kemiripan. Yang pertama namanya pohon bambu, yang kedua namanya pohon tebu. Bambu dan tebu itu sama-sama pohon yang berbuku-buku. Hidupnya juga sama dalam sebuah rumpun. Kalau diperhatikan daunnya juga sama, lancip-lancip. Itu kalau dilihat secara penampakan luar. Tapi kalau kita melihat dari sisi yang lebih dalam lagi, ternyata bambu dan tebu itu justru memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Apa perbedaannya? Ternyata para petani, para peneliti telah membuktikan di mana pohon tebu ditanam, ternyata tanahnya, tempat di mana dia hidup, itu bukan semakin hilang unsur haranya, malah justru semakin gembur dan subur. Jadi kalau tanah pernah ditanami tebu, berikutnya ditanami tanaman yang lain, itu membuat tanaman yang lain semakin subur setelah tanah itu ditanami tebu. Coba perhatikan ya, kalau rumpun bambu, hampir di sekitar rumpun bambu tidak boleh ada tanaman lain yang hidup. Karena bambu itu ya ada kecenderungan untuk membuat tanah semakin tandus. Unsur haranya itu semuanya diambil sama bambu. Itu perbedaan yang paling mencolok, yang selama ini barangkali kita belum pernah belajar tentang itu. Lalu yang kedua, yang lebih mencolok lagi, bambu itu ketika muda itu lunak. Makanya kita kan sering makan sayur bambu muda. Namanya apa? Ya namanya iwung kalau orang Sunda. Ada yang suka bermain-main kan, lelucon. Yang mudanya aja enak katanya. Gimana yang tuanya? Gitu. Itu namanya juga lelucon. Tapi yang jelas pohon bambu itu ketika mudanya lunak dan berisi. Tetapi semakin tua bambu itu semakin keras dan kosong. Nah beda dengan tebu. Kalau tebu itu ya ketika muda ya hambar. Makanya kalau kita ambil tebu kemudian biasanya kan suka disepah gitu ya. Itu kalau masih muda hambar itu. Belum begitu manis. Tetapi kalau dibiarkan semakin tua, semakin berisi dan yang luar biasa semakin manis. Gitu. Jadi jangan heran ya kalau ya ketika seseorang yang sedang belajar belum menjadi pakar, belum profesional, masih tawar, biasanya ya daya jualnya juga beda dengan yang sudah manis, yang sudah profesional. Itu kan hukum alam biasanya. Nah itu adalah hal-hal yang mencolok ya, perbedaan antara bambu dan tebu. Walaupun sebetulnya dari sisi lain masih ada kelebihan yang gak mungkin saya bahas di sini. Karena ini bukan pelajaran bambu dan tebu. Ini bukan kajian bambu dan tebu sebetulnya. Saya cuma mengambil analogi saja. Mengapa saya membandingkan bambu dan tebu? Sebetulnya sekedar untuk mengingatkan kita dalam hidup ini
ada dua pilihan. Kita mau jadi bambu atau mau jadi tebu, ya semua terserah kita. Ini bukan soal takdir. Apakah semakin menua kita semakin keras? Apakah semakin menua kita semakin kosong? Atau semakin menua kita mau semakin manis? Semakin menua kita semakin berisi? Yaitu pilihan ada pada kita. Apakah kita menjadi tua semakin bijaksana atau semakin tua semakin kekanak-kanakan? Itu juga terserah kita. Dan saya yakin kalau dikasih pilihan, semua ingin jadi tebu. Kalau dikasih pilihan, makanya saya nggak akan ngasih pertanyaan. Karena pasti jawabannya ingin jadi tebu semua, walaupun prakteknya malah justru jadi bambu gitu. Oleh karena itu maka saya tidak akan bertanya, karena jawabannya sudah tahu. Kalau ditanya ingin jadi tebu atau bambu, pasti semua ingin jadi tebu. Makanya saya tidak akan membuat pertanyaan, tapi saya ingin membuat pernyataan saja. Pernyataannya, tidakkah kita tertarik untuk menjadi semakin menua, semakin berisi. Seperti padi, semakin menua, semakin menunduk. Makanya tadi pagi saya share ya, ada 3 harta karun yang harus kita miliki semakin kita menua dalam hidup. Yang pertama harta karunnya bernama belas kasih. Harta karun yang kedua ya, setelah belas kasih itu adalah apa? Rasa berkecukupan. Karena rasa berkecukupan itulah sesungguhnya kekayaan kita yang sebenarnya. Dan harta yang ketiga adalah kerendahan hati. Kenapa saya menyebut itu harta karun yang terpendam? Karena selama ini harta itu masih terpendam. Sedikit sekali kita menemukan orang-orang yang memiliki belas kasih. Sedikit sekali kita menemukan orang-orang yang dalam hidupnya merasa berkecukupan. Cari orang serakah banyak. Makanya dunia ini tidak akan cukup untuk satu orang kalau orang itu serakah. Tapi dunia ini akan cukup buat 8 miliar penduduk bumi kalau masing-masing bersyukur dan merasa berkecukupan. Itulah kekayaan yang sesungguhnya. Dan harta karun yang ketiga yang luar biasa adalah kerendahan hati. Makanya orang yang rendah hati ya, cirinya sederhana. Biasanya sederhana dalam kata-kata, tetapi sangat luar biasa dalam tindakan. Itu ciri orang yang rendah hati. Biasanya kata-katanya sederhana saja, tapi tindakannya luar biasa. Bahkan sering sekali menggoncangkan dunia ya dengan tindakannya, walaupun kata-katanya biasa. Nah itulah sebetulnya ya harta karun yang luar biasa. Dan 3 itu menjadi sumber kebahagiaan. Saya belajar tradisi agama lain, mohon maaf ini agak menyimpang sedikit. Dalam tradisi agama lain ya, saya tidak menyebut nama agamanya, saya tidak menyebut nama keyakinannya supaya kita tidak bingung. Ada satu hal yang mengagumkan saya, yaitu 3 ajaran utama. Ajaran utama itu yang pertama adalah berdana, yang kedua adalah bersila, dan yang ketiga adalah bermeditasi. Jadi berdana, bersila, dan bermeditasi. Nah bersila yang dimaksud oleh saya tentu saja bukan bersila duduk seperti kalian. Bersila berarti menjalankan sila, menjalankan sebuah ajaran moral. Di Indonesia kita mengenal Pancasila. Pancasila itu sebetulnya adalah 5 dasar negara yang menjadi ageman, yang dalam bahasa Inggris sering disebut dengan morality. Jadi morality itu adalah
bahasa Inggrisnya, tapi bahasa kitanya sila itu bahasa Nusantara. Makanya kita punya pagar dalam berbangsa dan bernegara yang diikat dengan Pancasila. Yang namanya pagar tentu saja ada dua pagar ya. Ada pagar hidup, ada pagar yang mati. Tapi ada juga pagar makan tanaman. Ini yang berbahaya. Pernah nggak dengar ada pagar makan tanaman? Jadi pagar makan tanaman itu kan biasanya dianalogikan dengan seseorang yang dipercaya untuk mengamankan sesuatu, malah dia sendiri sebetulnya ya yang mencuri. Itu namanya pagar makan tanaman. Yang namanya pagar itu kan pembatas. Nah, kalau di kampung dulu saya diajarkan orang tua supaya bikin pagar hidup. Ya, pagar hidup itu ya. Ya, bisa untuk obat, bisa lalaban, ya kan? Makanya kalau orang-orang di kampung itu bikin pagar itu dari singkong, tanaman singkong. Jadi ke bawah nanti akan ada betiknya, ke atas akan ada pucuknya. Sehingga setiap hari itu selalu memberikan faedah. Dia sebagai pagar, yang kedua dia bisa memberi manfaat. Bukan sekedar perhiasan. Luar biasa ya. Makanya perhiasan yang luar biasa adalah pagar yang tidak pernah lapuk dimakan zaman. Dan pagar yang tidak pernah lapuk dimakan zaman adalah pagar akhlak sebetulnya. Pagar budi. Tapi kalau perhiasan-perhiasan yang lain ya biasanya lapuk dimakan zaman. Jangan lupa loh, yang namanya perhiasan yang digunakan manusia itu kan sebetulnya ada batas waktunya. Anak muda cantik, apalagi masih perawan gitu, didandangi, ya dikasih bedak macam-macam, cantik, tambah cantik. Tapi sudah tua nenek-nenek dibedakin kayak gitu, malah jadi kayak kuntilanak. Betul nggak? Itu. Tapi ada satu perhiasan yang tidak pernah lapuk dimakan zaman, dan perhiasan itu yang bernama kebijaksanaan. Salah satunya perhiasan itu adalah yang tadi saya sebutkan yang 3 itu. Belas kasih itu perhiasan. Rasa berkecukupan itu perhiasan. Karena orang yang merasa berkecukupan berikutnya pasti akan murah hati. Orang kaya yang pelit itu karena tidak merasa berkecukupan. Makanya tidak mungkin murah hati. Murah hati itu hanya akan terjadi pada orang yang merasa berkecukupan. Dia sadar bahwa dia juga makan tidak bisa banyak. Dia sadar bahwa ketika usahanya menua, tidak mungkin hartanya bisa dinikmati sendiri. Dia sadar bahwa di balik titipan hartanya itu ada hak orang lain. Ketika dia merasa berkecukupan, muncul yang namanya murah hati. Ketika merasa dalam dirinya ada yang namanya belas kasih, muncul kekuatan dalam dirinya. Ketika dalam dirinya ada yang namanya kerendahan hati, muncul yang namanya kepemimpinan. Orang-orang yang bergerak di dunia sosial, yang setiap hari itu memikirkan bagaimana menyelamatkan orang, membahagiakan orang, bahkan seluruh hidupnya buat orang lain, itu karena di dalam dirinya sudah ada kerendahan hati. Jadi apa sesungguhnya poin yang ingin saya sampaikan? Kenapa saya cerita tebu dan bambu? Tentu saja saya ingin menyampaikan pesan. Masa tidak ingin semakin tua semakin manis? Masa tidak ingin semakin tua semakin padat, berisi? Masa kita membiarkan proses menua kita dalam kekosongan, dalam kebingungan? Kan ada istilah tong kosong
nyaring bunyinya. Tidak ada orang bikin kohkol kalau kata orang kampung. Untuk memanggil orang lain itu dengan bambu yang ada isinya. Selalu menggunakan bambu yang lebih besar lagi kosongnya. Betul? Iya. Sehingga ada istilah tong kosong nyaring bunyinya. Ini semakin tua semakin nyaring bunyinya karena semakin kosong. Itu semakin bingung dengan dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu, pertanyaan yang paling mendasar adalah bagaimana caranya supaya kita menjadi tebu, tidak menjadi bambu. Dimanapun ditanam, tidak membuat tanah menjadi tandus, tetapi selalu membuat tanah semakin subur. Beda dengan bambu, di mana bambu ditanam, pasti ya sepeninggalnya bambu maka tanah itu menjadi tandus. Karena ada orang yang bawanya begitu, dimanapun dia tinggal selalu membuat huru hara, selalu membuat destruktif, selalu membuat kehancuran, selalu menciptakan situasi yang tidak aman. Ada nggak orang kayak gitu? Ada apa banyak? Orang yang semacam ini datangnya pasti disesali, perginya pasti disyukuri. Jadi kalau kita itu ya dalam sebuah komunitas, datangnya disesali, perginya disyukuri, udah jelas ya. Jangan mikirin akhirat selamat, apalagi mikirin surga, apalagi memimpikan surga. Stop memimpikan surga. Karena di dunia saja sudah tidak dibutuhkan banyak orang kok. Datangnya disesali, perginya justru disyukuri. Tapi kalau orang setipe tebu, datangnya pasti disyukuri, perginya disesali. Bahkan ketika dia meninggal, pasti ya ada ribuan orang yang merasa kehilangan dengan jasa-jasanya, merasa kehilangan dengan energinya, merasa kehilangan dengan cinta kasihnya, merasa kehilangan dengan keteladanannya. Atau paling tidak orang sedih lah ditinggalkan oleh dia. Itu sebetulnya kajian kita hari ini. Oleh karena itu, kajian kita hari ini saya beri judul menyadari ya padang arafah hakikat dalam diri. Karena itu yang akan membangun kita menjadi tebu. Menyadari padang arafah dalam diri. Saya tidak cerita padang arafah yang di luar diri. Itu mah sudah pada tahu. Dan tidak bisa dijelaskan, itu cuma segitu-gitunya. Gak ada yang perlu dijelaskan di sana. Tapi saya akan berbicara tentang menyadari adanya padang arafah dalam diri. Dan ini kalau digali luar biasa. Nanti kita akan jelaskan dengan menggunakan ayat-ayat dari kitab suci. Nah, pertanyaan yang paling awal yang ingin saya sampaikan supaya kita memiliki kesamaan persepsi, kita bicara dulu tentang padang arafah. Kan ada dua kata, ada padang, ada arafah. Padang ternyata dalam bahasa Indonesia, jadi saya tidak mau ngelantur. Jadi saya tanya kamus bahasa Indonesia. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, padang itu artinya ternyata tanah datar yang luas. Itu padang. Atau disebut juga padang itu lapangan. Ada dua terminologi yang berbeda. Kalau orang Sumatera Barat bilang padang itu sama seperti dalam kamus bahasa Indonesia. Artinya adalah lapangan. Artinya adalah luas. Tetapi ada yang berbeda. Terutama dalam bahasa Sunda. Di dalam bahasa Sunda ternyata padang memiliki terminologi yang berbeda. Padang artinya adalah terang. Padang artinya adalah caang.
Beda kan? Beda kan? Itu beda ya. Nah, saya tidak akan ya membuat kontradiktif, tetapi saya akan mengambil dua-duanya. Bisa diartikan luas tanpa batas, padang itu bisa diartikan juga caang atau terang. Nah, kalau diartikan caang atau terang, nah, kalau caang, terang itu pasti ada kaitannya dengan cahaya, bukan? Ada kaitan dengan cahaya. Lalu kenapa kata padang ini banyak dipakai? Padang mahsyar. Dipakai juga kata padang. Padang Arafah. Nah, ini saya sangat kagum ya dengan leluhur kita yang menggandengkan kata padang dengan kata lain yang memiliki arti yang semakin dalam. Ini kita belajar etimologi dulu nih, belajar bahasa dulu. Jadi padang bisa berarti luas, padang bisa berarti caang, terang. Setiap kata terang pasti berhubungan dengan cahaya. Paham ya? Oke. Itu padang. Yang kedua Arafah. Arafah itu asli bahasa Quran. Artinya adalah mengenal. Artinya adalah pengenalan. Makanya ada ilmu namanya ilmu ma'rifat. Nah, ilmu ma'rifat dari kata dasar Arafah. Jadi ilmu ma'rifat itu sering diterjemahkan sebagai ilmu mengenal. Nah, ma'rifat saja nggak ada artinya kalau tidak digandengkan. Begitu digandengkan dengan Allah, namanya jadi ma'rifatullah. Jelas, yang ingin dikenal adalah Allah. Jadi sebenarnya kata ma'rifat itu nggak punya arti apa-apa kalau belum digandengkan dengan objeknya. Begitu orang mengatakan ma'rifatullah, yang mau dikenal adalah Allah. Ma'rifatul Rasul, yang mau dikenal adalah Rasul. Ma'rifatul alam, yang mau dikenal adalah alam. Ma'rifatul nas, yang mau dikenal adalah diri. Tergantung kita mau memakrifati atau mengarafi, ya, atau mengenali apa. Tergantung. Nah, makanya banyak orang yang salah paham. Begitu mengatakan ma'rifat, oh itu namanya ilmu mengenal Tuhan. Tidak, kalau belum digandengkan dengan objeknya. Kalau sudah digandengkan dengan objeknya jadi ma'rifatullah, berarti ilmu mengenal Tuhan. Jadi kata dasarnya sebetulnya adalah Arafah. Arafah itu artinya adalah mengenal. Nah, kata Arafah ini yang paling dasar saya temukan di sebuah diskusi. Jadi ada sebuah diskusi yang berbunyi seperti ini. Jadi hadis kursi itu hadis yang langsung dari Allah, tetapi diturunkan kepada para suci, para rasul. Nah, itu bukan dari mulutnya para rasul, langsung dari Allah. Maka nilainya hadis kursi itu mendekati nilainya ayat-ayat Al-Quran atau ayat-ayat kitab suci. Sehingga kalau berbicara hadis kursi biasanya secara hukum memiliki kekuatan yang lebih dari sekedar hadis yang biasa. Nah, dalam sebuah hadis kursi Allah berfirman. Nah, ini kalau hadis kursi itu Allah berfirman, tapi kalau hadis biasa Rasulullah bersabda. Beda ya. Hadis kursi itu Allah berfirman. Nah, dalam sebuah hadis kursi Allah berfirman, firmannya seperti ini. Kuntu kanzan mahfian wa ahbabtu an u'rifa. Nah, ada kata Arafah lagi di situ. Kuntu kanzan mahfian wa ahbabtu an u'rifa fa khalaqtu khalqan. Aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali. Maka aku ciptakan ciptaan agar dengan ciptaan kalian mengenal aku. Jadi sebetulnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini cuma satu tujuan, karena beliau ingin dikenal. Nah, kata ingin dalam bahasa hadis kursi digunakan wa ahbabtu. Ahbab itu artinya cinta sebetulnya. Cinta itu rindu sebetulnya. Jadi kalau diterjemahkan lebih dasar lagi, Allah menciptakan alam semesta ini karena rindu untuk dikenal. Rindu untuk dikenal, bukan sekedar ingin, rindu.
Nah beda rindu dengan ingin. Karena kata yang dipakai adalah wa ahbabtu, rindu untuk dikenal. Jadi sekarang kita tahu bahwa alam semesta ini tercipta cuma satu tujuan, karena Allah ingin dikenal. Nah dari semua bagian alam semesta ada namanya manusia. Berarti kalau begitu Allah menciptakan manusia pun satu tujuannya. Karena dengan menciptakan manusia Allah ingin dikenal. Paham ya? Nah, sangat masuk akal. Karena apa? Allah mengatakan, aku meliputi seluruh ciptaanku. Sebagian dari ciptaannya Allah adalah manusia. Berarti manusia diliputi Allah enggak? Manusia diliputi Allah enggak? Nah kalau manusia diliputi oleh Allah, berarti manusia ini bisa mengenal Allah. Karena dia meliputi manusia. Masuk akal? Masuk akal? Oke, lanjutkan. Kalau masuk akal. Makanya Allah ngasih warta di dalam kitab suci. Warta dari Allah dinyatakan dalam banyak ayat. Salah satunya Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika ada umatmu yang bertanya tentang aku, kata Allah, katakanlah aku qarib, aku dekat. Qarib itu bukan sekedar dekat, sangat dekat. Jadi aneh kalau ada orang ditanya, apa sih tujuan Anda beribadah? Selalu jawabannya itu tidak nyambung. Sering mengatakan, saya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Kelihatan kalimat itu seperti benar, padahal kalimat itu keliru dikaitkan dengan ayat tadi. Allah sudah sangat dekat kok. Mau mendekatkan diri kemana lagi? Oh Allah sudah dekat. Paham? Makanya karena Allah sudah dekat, tidak perlu mendekatkan diri lagi kepada Allah. Yang diperlukan oleh kita adalah mengenalnya. Masa sedekat itu kita nggak kenal? Gitu harusnya. Ini perhatikan ya. Kalau dengarkan ceramah saya, jangan ditelan mentah-mentah. Kunyah-kunyah dulu. Kunyah-kunyah dulu sebelum ditelan. Jangan telan mentah-mentah. Karena kalau ditelan mentah-mentah, kabereyan. Ya, itu.